japri saya itu mungkin ada ratusan gitu. Tapi sementara kita kepengen ngobrol dengan Mbak Sita sama Mas Ahmad Enyeng gitu ya. Paling tidak ada jalan cerita mereka untuk melangkah lebih jauh dengan memilih jalan untuk saya harus mandiri, saya harus punya produk. Di sini ada Mbak Sita loh. Mbak Sita mana ya? Mbak Sita. Halo Mbak Sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia. Baru mau ditanyain videonya mana. Ini Mbak Sita itu gambarnya, coba lihat tuh. Iya, backgroundnya aja macem-macem. Rame ya. Iya, backgroundnya loh ya, yang sambal orangnya dekat Mbak Sita. Mbak Sita, kita hari ini bawa Zoom Sinau kita temanya soal membangun kemandirian sebagai bentuk gerakan sosial. Nah, kita kepengen juga nih dapat cerita dari Mbak Sita. Kenapa sih milih mandiri? Kenapa nggak jadi pegawai aja, Mbak? Pernah. Oh, pernah. Ya, artinya proses beralih itu kenapa sih kok bisa? Saya kepengen punya produk gitu loh. Humble lagi ini. Sebenarnya pas pandemi kemarin itu, Mas. Apa deh? Iya. Ada backsoundnya ya. Namanya juga ibu-ibu. Mau ngapain? Mungkin dikasih sambal atau apa? Iya, Mbak Sita memang banyak ya memulai di masa pandemi kemarin ya. Berarti ini mungkin hampir setahun ini ya Mbak Sita ya. Silakan Mbak Sita. Tahun kedua. Pas pandemi kemarin kebetulan bener-bener yang susah cari kerjaan lagi gitu kan ya. Terus saya tiba-tiba memutuskan untuk pulang ke rumah ke ibu saya ke Cepu itu. Tapi saya pertama juga karena nggak ada kerjaan lain, jadinya saya reseller dulu, reseller apa aja pokoknya, jualan sepatu, jualan buku, jualan jamu punya teman saya. Jadi saya jual ke teman-teman saya itu tapi saya jualnya tuh nggak satu gitu. Karena kalau satu misalnya untungnya 5.000, dapat apa saya kan? Jadi misalnya kamu beli 10 deh gitu. Iya oke, saya beli 10. Jadi untung bisa buat muter lagi seperti itu. Jadi terus selama berapa minggu kayaknya seperti itu. Terus teman saya gini, saya kebetulan ini semua UI semua yang beli di saya itu. Pertamanya anak F dulu, kelas F99 itu. Jadi itu apa, Mbak? Kelas F akuntansi 99. Oh, maklum fakultas saya itu hanya satu ya, Mbak. Aduh, wah. Terus Mbak. Beda. Jadi pertama yaitu Pak Fajri, Pak Abu Novita. Jadi semua itu saya coba, ada ini nggak sih sebenarnya di sana ada sambal nggak sih gitu. Kalau di Cepu kebetulan itu ada khasnya itu sambal pecel. Jadi misalnya Bapak Presiden dulu, Bapak SBY datang gitu, Pak Menteri siapa dulu ya? Pak Menteri, pokoknya Menteri apa namanya? Yang Pertamina itu minyak perminyakan gitu datang, mesti beliau minta sambal. Ya Pak Purnomo mesti minta pecel godong jati. Nah, kebetulan bapak saya di migas PNS, beliau yang suka beliin bagian konsumsi kan, jadi tahu yang mana yang disukai bapak-bapak menteri itu gitu kan. Nah, terus teman saya gini, aku mau dong yang di bapak presiden itu yang dibeli di mana sih katanya. Terus kata ibu saya, aduh mahal, bikin aja sendiri gitu. Terus akhirnya ya mulai dari situ. Jadi saya bener-bener modalnya tuh nol, bener-bener nggak ada uang sama sekali. Jadi bener-bener harganya segini ya kalau di sana. Dari aku mau bikin. Oh ini masih reseller ini Mbak? Bukan, mulai mau bikin sendiri. Produksi. Ya, saya mulai produksi sendiri. Terus cabenya tadi beli nggak? Kalau cabenya beli nggak gitu? Kok nol gitu? Loh, iya soalnya modal nol, mereka transfer dulu, baru saya beliin bahan gitu. Iya. Jadi nggak semua itu pakai ini kali ya, uang. Maksudnya awalnya, pakai siasat seperti itu. Terus Abu Nawas lah kira-kira begitu. Kalau setengah kilo, wah kurang nih.
nyari lagi temennya, kamu berapa, setengah kilo ya? Iya. Terus biasanya kalau satu proses produksi tuh 2 kilo, kata ibu saya. Oh, oke, berarti nyari yang temennya lagi tuh 2 kilo tuh siapa gitu. Jadi terus bulan itu tuh saya omset 10 juta untuk sambal pecel aja. Nah, pertanyaannya nih, dari perjalanan itu semua, kira-kira apa yang membuat, kan ada jatuh bangun nih, kayaknya orang termotivasi apa enggak itu kan sesuai dengan apa yang katanya untung banyak. Tapi ada juga yang mungkin enggak, tapi dia tetap kuat. Nah, sekarang dari jalan cerita tadi kan pasti Mbak Sita mengalami ya proses perang batin ya, perang pikir juga gitu loh. Wah, itu mungkin bisa apa enggak ya gitu. Nah, kenapa kok masih bisa bertahan sampai sekarang begitu? Ya itu faktor sebenarnya kalau menurut saya sendiri, seseorang berusaha itu yang bisa membuat dia bertahan itu faktor why faktornya sebenarnya. Kalau saya karena kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk hidup. Jadi kalau sekarang hari ini nggak jualan, hari ini nggak makan dong gitu. Jadi sampai setahun ini seperti jadi, oh hari ini nggak ada yang beli nih, gimana caranya harus ada yang beli gitu. Kalau saya, kalau orang mungkin nggak laku nih, nggak apa-apa, saya nggak kayak gitu. Jadi harus laku, gimana caranya gitu. Luar biasa ya. Promosinya lewat mana aja itu Mbak supaya bisa dapat banyak pembeli? Lewat WhatsApp aja kan, teman-teman. Jadi terus kamu masuk ke sini deh, kamu masuk ke grup ini, yang jadi teman-teman semua yang saling membantu saya itu UI banget. Aduh ya Allah, alumni UI bener-bener bantu saya gitu. Jadi sampai setahun ini tuh UI semua. Iya, dari grup aja ya. Jadi belum lewat sosial media ya? Ada, selama setahun. Jadi saya start awal itu saya udah nggak mau berpikir pendek. Saya hanya gini, enggak. Jadi saya maksimal produk saya tuh seperti apa, yang bagus tuh seperti apa, pemotretan yang bagus. Jadi bertahap seperti itu. Jadi skalanya nanti pengen yang besar gimana ya? Kalau dikirim ke luar Jawa biar aman tuh seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa ya, nggak mau mikir negatif. Saya nggak pernah berpikir negatif, sama sekali nggak pernah. Jadi selalu berpikir positif, selalu open mind, ya, selalu berusaha. Ini ya pernah juga misalnya ada yang awal-awal tuh jelek apa, iya pernah juga, tapi harus seperti apa ke depannya biar lebih bagus lagi, seperti itu. Tapi mentalitasnya luar biasa Mbak Via ini. Iya, betul. Teman saya ngomong itu luar biasa. The power of kepepet itu sesuatu juga loh itu. Betul. Ya, Justru kadang dari situ muncul hal-hal yang selama ini nggak kita tahu gitu. Iya. Nah, sekarang Mbak Via, kita mau tanya sama Mbak Sita. Artinya kan dikala beliau juga menyibukkan diri dengan produk kemandirian dia juga punya berharap ngeliatin realitas tentang sektor yang dijalankan oleh pemerintah. Ada KUR, ada ini. Nah, Mbak Sita sendiri sebenarnya berharapnya kayak apa sih pemerintah tuh mestinya gitu? Dengan orang kayak... Ya. Kalau menurut saya pemerintah sebenarnya udah baik sekali, udah memberikan untuk UMKM. Enggak apa-apa Mbak, diungkap aja Mbak. Saya jujur, soalnya saya turun juga. Nggak di-record langsung. Nggak apa-apa kok. Saya udah kenal sama Bugatti, tenang aja. Oh gitu ya? Ya. Jadi saking saya pengen majunya, saya webinar tuh sehari 5 kali, apa segala macam saya tuh udah lalui deh udah. Terus sampai kenal Bugatti segala macam, kementerian sama telepon saya, Bu kenapa telepon Bugatti sih? Kalau saya nggak telepon Bugatti, saya nggak kenal sama kamu Mas kementerian, Mas Indra itu. Jadi terus misalnya ada KUR apa segala macam, kebetulan kemarin saya dapat juga dari pemerintah, dari operasi apa sih namanya itu, Pasuruan sini ada. Saya juga sosialisasi ke pedagang-pedagang sini, Bu udah ada, pernah dapat nggak? Kalau belum, ini pakai link saya daftarin ke sana gitu. Saya turun ke tukang bakso, tukang ini, mereka malah curhat ke saya, Mbak, ini saya begini-begini gitu. Oke, Mbak Via, saya sekarang ini kan lagi ada semangat kolaborasi gitu.
Iya, betul. Sekarang adanya kreasi gitu ya. Nah sekarang kayak Mbak Sita nih, pernah nggak nyolek teman-teman yang tanda petik ya, maaf nih, yang sedang memulai, tapi mereka udah punya produk. Yuk kita bikin sebuah platform bersama gitu di digital gitu, sehingga memasarkannya, marketingnya bersama begitu. Atau ada pihak lain yang mencoba mengakomodir seperti Mbak Sita untuk hadir dalam sebuah ikatan asosiasi bersama seperti Mbak Sita ini. Halo, Mbak Sita? Ya. Ya. Tadi di copy nggak itu dari? Iya. Kalau untuk kolaborasi saya belum pernah sih. Jadi semua saya lakukan mandiri. Misalnya saya bikin website, saya bikin Shopee, saya bikin Tokped, saya bikin YouTube. Semua saya mandiri, saya lakukan sendiri. Semua prosesnya, misalnya bikin logo segala macem, itu kita lakukan sendiri. Semuanya sendiri ya. Tapi ada rencana itu kolaborasi juga seperti yang tadi ditanyakan Mas Fauzan, Mbak, ke depan gitu. Ada yang ngajakin mau. Kan sekarang kan banyak tuh komunitas UMKM gitu kan. Iya, betul. Nah, itu maksud saya begitu. Jadi mereka baik itu diwadahi langsung oleh pemerintah daerah misalnya, atau melalui komunitas gitu. Kalau UMKM sendiri mereka memberikan, emang ada, saya ikut grup UMKM ikut. Tapi yang jadi kendala kalau misalnya ada pelatihan, kendala saya di KTP. KTP saya kan Bogor. Itu deny gitu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi saya apapun saya harus maju sendiri. Gitu. Oke, baik. Jadi itu bukan jadi kendala lah ya, Mbak ya. Ya. Jadi memang narasumber hari ini kita kan ada Mas Imam Subhan sama Mas Uding gitu ya. Kita kepengen, artinya memang ini kenyataan harus dibuka, baik itu yang tumbuh dari pemerintah daerah sendiri atau pemerintah pusat, maupun sesungguhnya ada komunitas-komunitas yang mencoba menaungi seperti Mbak Sita sebenarnya. Tapi pertanyaannya kan sekarang kan perubahannya kan sudah cukup besar ya, lebih baik gitu. Ini platform itu tidak hanya sekedar melulu dikuasai oleh satu atau dua gitu. Sekarang udah banyak. Artinya itu salah satu bentuk sistem untuk mewadahi kolaborasi tadi gitu loh. Sehingga orang-orang teman-teman UMKM seperti Mbak Sita ini, Mbak Via, itu bisa jauh lebih, marketingnya juga lebih luas, dan ada treatment, ada fasilitas untuk melatih atau fasilitas lainnya seperti itu yang diketahui oleh teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk Mbak Sita. Ya, Mbak Sita, aku boleh pertanyaan satu lagi ya Mas Fauzan. Ya, Mbak Sita, aku pengen tahu dari sekian perjalanan, walaupun memang belum lama ya, tapi pengalaman apa yang bisa di-share sama Mbak Sita kepada teman-teman kita yang lain yang mungkin baru memulai usahanya untuk berwirausaha? Sebenarnya usaha itu memang nggak gampang sih ya. Jadi kalau usaha itu jangan setengah-setengah udah gitu. Saya 4 tahun ini tuh tidur cuma 4 jam gitu. Waduh. Itu pun masih kurang. Jadi belum mengerjakan yang ini, belum mengerjakan itu. Jadi kalaupun jatuh bangun tuh biasa. Tapi yang penting mentalnya itu harus yang nomor 1 kayaknya. Betul, jangan takut jatuh ya. Yang penting bangkit lagi. Oke, Mbak Via, mudah-mudahan seperti Mbak Sita ini melalui, ini kan narasumber kita yang dua ini sangat kompeten ya, punya jaringan untuk memberikan tawaran yang lebih baik, bahwa sesungguhnya Mbak Sita begini loh, dunia tentang kolaborasi di level UMKM. Nah nanti coba kita akan cerita lebih banyak. Tapi sukses deh, ini termasuk kategori Mak Super, 4 jam tidur itu sudah luar biasa Mbak. Luar biasa, iya. Urus anak ya di situ, webinar 5 kali sehari itu nyaris nggak makan. Bayangin Zoom Sinau kita itu 5 kali sehari gitu. Mau dikerjakan sendiri Mas. Bekerja sama-sama suami. Iya. Yang penting dijaga semangatnya ya Mbak Sita ya. Ya, harus tuh. Ya, makasih. Mbak Via, kita kepengen ke yang berikutnya. Ini juga durasi kan? Ini kan durasi. Ya, betul. Di belakang saya ada produser yang mengingetin saya. Jadi durasi katanya begitu. Iklan mau masuk. Siap. Gitu. Jadi ini ada Mas Nyeng. Nah ini dari sektor lain nih Mbak Via.
beliau itu apa namanya, pemilik dari brand keramik Kraton. Nah, ini barangkali udah nggak asing ya sama produk ini kan? Ya, saya pikir beliau sudah, karena memang beliau dari arsitektur UII, karena arsitektur tuh punya jaringan yang saling mendorong, saling membesarkan, baik itu untuk dunia properti dan sebagainya. Salah satunya Mas Enyeng ini juga patut untuk kita dengarkan kira-kira. Jalan ceritanya beliau bisa, katanya juga dengar-dengar jatuh bangun ya. Mas Enyeng, mana Mas Enyeng? Assalamualaikum Mas Enyeng. Waalaikumsalam. Mas Enyeng, apakah mendengar? Ahmad Enyeng. Halo. Di sini ada berapa Ahmad? Soalnya ada Ahmad Mamduh juga ada. Iya, pakai namanya apa nih? Jangan-jangan pakai nama yang lain ya? Iya. Mas Ahmad nih yang tuh nggak aku lihat di ini juga. Belum kelihatan sih kalau di sini ya. Kelihatan ya? Kecuali pakai nama ada Mas Ahmad aja ada. Iya. Tapi Mas Ahmad. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena ada kendala ya. Oke. Yang ada saat ini musim hujan juga sinyal dan sebagainya. Tapi kita bersama baik, mudah-mudahan Mas Enyeng nanti segera tersambung dengan kita ya. Tersambung, kita akan tanya-tanya. Mbak Via, sebenarnya tema hari ini tuh sebenarnya nggak berat sebenarnya. Yang berat itu untuk menjalankan apa enggak sebenarnya. Sepakat. Orang udah kemana-mana Mbak negara, kok kita masih begini gitu loh. Nah, yang memang jadi